Kali ini kita mengunjungi suatu desa. Ini agendanya apa, Kang Fajar? Ya, ini kita mendapatkan undangan, Gus ya. Dari dimana undangan ini melalui admin. Jadi yang mengundang kita itu melalui admin. Beliau bilang bahwasanya istrinya sakit ya. Jadi beliau si laki-laki ini berpendapat bahwa istrinya itu kena guna-guna seperti itu. Sahabat, mana? Kan lokasinya, rumahnya, titiknya. Ya, dekat sini. Yang belum subscribe, sahabat. Jangan lupa bagikan like, share, komen. Mana aja rumahnya ini? Bukan ini. Nah, ini yang rame-rame. Yang mana? Yang ini, Gus. Kayak fotonya yang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azab itu azab. Udah lah ya tahu rasa ya. Monggo. Bisa dibantu itu Bu. Yarin kena karma itu. Iya benar. Kena azab itu dan tantain anaknya lu. Yang ini Bapak. Ya, ini Pak Sianto ini. Jenazah sakit. Istri saya tuh. Bukan karena sihir atau karena Bukan, apa? itu kena karma itu. Karena kena karma Karena anak-anaknya tuh udah ditelantarin. makan sendiri. Ini siapa? Ini Oh, ini tetangga ini. Ini itu suka joget-joget. apa? Oh, enggak kok. Di depan kamera suka main TikTok. Joget-joget. Anaknya nggak diurus. Anaknya nggak diurus Ya sekolah. kan? Sekolah berangkat sendiri. Udah. Bu, Pak. Ini, Dok, Le, ini. Tanya aja sama anaknya. Apa yang disampaikan tetangga-tetangga itu benar nggak? Udah bilang aja dong, nggak usah takut. Oh, Gimana, Dek? Gimana? udah bilang Anaknya aja. aja kita yang sering ngasih makan tiap hari. Coba. Kasihan. Aja langsung ke anaknya. Apa yang disampaikan itu benar? Nah, saya sering ditantarkan Ditantarkan sama siapa? sama ayah dan ibu saya. Astagfirullahaladzim. Jangan bohong kamu, jawab yang jujur, Mbak Yu. Ayo, Jawab Dedek. dong. Dedek Ayo, jawab yang bilang jujur. dong. Apakah ayah demikian? Bilang yang jujur dong. Ayah lu kan nggak tahu. Dia kan kerja berangkat pagi, pulangnya ntar malam. Sering bikin vlog, ayah sibuk kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Selamat malam saudaraku, para pecinta-pecinta Gio atau yang biasa kita panggil Gio Mania, para subscriber setia kami. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah, amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Allah jaga kita dari segala macam mara bahaya, musibah. Allah jaga kita dari orang-orang yang zalim kepada kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Hajat di dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik saudara, kali ini kita mengunjungi suatu desa. Ini agendanya apa, Kang Fajar? Ya, ini kita mendapatkan undangan, Gus ya. Dari dimana undangan ini melalui admin. Jadi yang mengundang kita itu melalui admin. Beliau bilang bahwasanya istrinya sakit. Seperti itu. Istrinya sakit. Itu aja. Jadi beliau si laki-laki ini berpendapat bahwa istrinya itu kena guna-guna seperti itu. Tapi ya nggak tahu lagi, makanya beliau suaminya ini ingin kepastian gitu loh, Gus. Ingin dilihat sama Gus Idris gitu loh. Apa benar kena santet apa gimana itu. Sakitnya parah soalnya. Parahnya gimana? Wajahnya itu penuh nanah, Gus. Kayak jerawat yang meletus itu loh. Jadi keluar darah sama nanah seperti itu. Gopeng-gopeng gitu ya. Oh iya, benar, Pak. Kalau Setiap orang kan pasti punya jerawat. Kayak kamu. Jerawatnya agak aneh gitu. Nah. Dia keluar nanah dan darah. Nah, baunya juga Nah, amis. baunya juga nggak seperti jerawat Iya. biasa. Nah, jadi makanya itulah tadi kan diundang kita kemari. Benar. untuk ngecek ya. Untuk ngecek apakah benar-benar kena santet katanya gitu ya. Kalau bisa tadi bapaknya bilang di admin itu suruh nyembuhkan gitu loh. Sudah dibawa ke ahli dokter spesialis kulit belum? Sudah. Katanya sudah ahli spesialis kulit. Ya nggak ada, Bos.
cuma diobati gitu aja, alergi bilangnya seperti itu. Nah, alergi ya dikasih obat-obat juga, obat-obat medis gitu, tapi nggak ada hasilnya katanya bapaknya gitu. Makanya ini mencoba untuk minta tolong ke Bu Sidris. Sebenarnya udah lama ini Gus, udah beberapa minggu bapak ini daftar ke admin itu. Jadi tapi kan Gus jadwalnya kan padat, jadi kita jadwalkan gitu, dijadwalkan sama admin sekarang bisanya. Ini di sini lokasinya, Sherlocknya di sini. Iya, Sherlocknya di daerah sini. Mungkin teman-teman sahabat-sahabat Gio ini belum tahu siapa yang di samping saya ini. Wah, ini bodyguardnya Gio ini, ya Pak. Kalau ada yang macam-macam, singkat nih. Perkenalkan Bang, siapa Bang? Biar tahu pecinta Arya. Master Arya. Siapa Bang? Saya Master Sarir Koto. Wah, Master Sarir Koto. Senggol dong. Senggol dong. Kalau ada gangster yang macam-macam sama Gio ini maju ini, beliau ini. Baik sahabat, langsung saja kita langsung ke lokasi rumahnya ya. Iya, Gus. Sudah dekat sini ya. Bismillah. Sebelum kita ke sana, alangkah baiknya kita bersolawat dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita hobi solawat, dengan kita sering melantunkan solawat, ini yang menjadikan kita sambung ruhaniah kita dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Karena sebab apa? Kalau kita sambung hati kita dengan Nabi Muhammad, sambung ruhaniah kita dengan Nabi Muhammad, insya Allah apapun hajat dunia, hajat akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit bisa Allah angkat penyakitnya, yang susah Allah angkat kesusahannya, yang gelisah Allah angkat kegelisahannya. Allah mudahkan semua urusannya, Allah jauhkan dari orang-orang zalim, orang-orang jahat. Kenapa? Berkah salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad, manusia yang ku damba Nabiullah Muhammad, manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad. Ku harap dapat mimpi Nabiullah Muhammad, ku harap syafaatmu Nabiullah Muhammad. Pemimpin di dunia Nabiullah Muhammad, pemimpin di akhirat Nabiullah. Ayo bareng-bareng sahabat salawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin amin. Berkah salawat, mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita dan Allah kabulkan semua doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat, mana kan lokasinya rumahnya, titiknya? Udah dekat sini, Gus. Yang belum subscribe, subscribe sahabat. Jangan lupa bagikan like, share, komen. Yang belum jadi anggota member Gio sekarang daftar member Gio, bisa komen spesial. Share di TikTok, share.
Di Instagram, share di Facebook. Di mana rumahnya Kang Ya, Fajar? gini ki Gus rumahnya. Yang ini apa yang ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah biarin aja itu Gus, itu kena karma itu. Gak usah dibantu itu Gus. Biarin kena karma itu. Iya bener. Kena azab itu dan lantarin anaknya lu. Yang ini bapaknya. Ya, yang sakit. ini Pak Sianto ini. Jenengan yang sakit. Ya. Istri saya Gus. Istri saya Gus. Gak lama yang Itu cuma kena azab Gus, bukan karena sihir atau karena Bukan, apa. itu kena karma itu itu. karena kena karma karena anak-anaknya tuh udah ditelantarin. makan sendiri. Ini siapa? Ini Siapa, Oh, Pak? ini tetangga ini Gus. Tetangga ini. Tetangga kok kayak Udah gitu Gus ya ya. di sini Gus. Di sini yang sakit Gus udah jangan dengerin tetangga Gus. Kami tetangganya yang tahu Nggak tiap terima hari anaknya ditelantarin sendiri, makan sendiri, masak sendiri. Enggak kok tetangganya sampai kayak gitu, Pak. Biasanya ada Ya, yang ya. sakit itu Itu tetangga karma bantu. itu, azab itu. Enggak malah. Sirik aja itu Mas, sirik aja. Wong namanya tetangga Kayaknya ya. sepertinya ada benci banget gitu sama keluarga sini gitu. Kemungkinan Biarin sirik lah. ada gitu loh Mas. Enggak. Kalau feeling saya mengatakan bukan kena atau bukan Mas. Itu soalnya sakitnya sudah 1 bulan yang lalu itu. Nggak mungkin, Tapi itu kena Ki, azab itu. ini Nggak kayaknya mungkin, itu kena tetangga- karma itu. tetangga Karena sampai- anak-anaknya no. Tetangga sama ini jengkel sama sama ini Pak kayaknya. Pak. Saya nggak tahu Mas ya, wong namanya tetangga itu ya Istri sampean memang ada buat apa kesirikan kok mungkin tetangga sama nyampe ada. jengkel kayak gitu. Mungkin ada kesirikan itu Istrinya mungkin itu suka ada. joget-joget. apa? Oh, enggak kok. Di depan kamera suka main TikTok. joget-joget. Anaknya Pas nggak hijab. diurus. Anaknya nggak diurus, sekolah. Ya kan? benar? Sekolah berangkat sendiri. Artis sendiri. TikTok ya Bu, Pak. Artis Apa TikTok. benar Kalau ini, Pak? yang saya pahami nggak begitu. Saya itu kan orang pekerja ya. Yang ngerawat ini anak saya, yang lebih tahu itu anak saya gitu loh. Kan suaminya nggak tahu, kan suaminya pulang berangkat pagi pulangnya ntar malam. Kan nggak tahu istrinya kayak apa di rumah. Yang tahu nggak tetangganya, ya kan? Oh, anaknya ini anaknya. Anaknya Ini, ini. dok, Le, ini. Tanya aja sama anaknya. Apa yang disampaikan tetangga-tetangga itu benar nggak? Udah bilang aja dong, nggak usah takut. Oh, Gimana Dek? Gimana? udah bilang Anaknya aja. aja kita yang sering ngasih makan tiap hari. Coba. Kasian, Kamu jawab yang jujur. kasian. Kasihan tuh anaknya, pulang sekolah kadang nggak ada makanan. Sebentar loh Bu, Nanti yang ayahnya sakit, pulang marah. yang sakit tetangga sampean kok yang sewot sampean gitu Ya, saya nggak Allah. terima anaknya terlantar. Anaknya itu loh, terlantar tiap Ya hari. dirawat, Mas. bukan malah dicaci kayak gini Bu. Ya Allah. Iya, saya tiap hari yang ngasih makan anaknya itu. Kasian. Mas. Pulang sekolah nggak ada nasi. Ya, tapi Ibu jangan Udah kayak gitu lah Bu. jauh-jauh. Seharusnya Ibu kan membantu doa juga gitu. Saya Mau suka bantu doa doa. kayak apa ya kan? Ini udah Tanya aja langsung ke anaknya. Apa yang disampaikan itu benar? Benar, saya sering ditelantarkan Ditelantarkan sama siapa? sama ayah dan ibu saya. Astagfirullahaladzim. Jangan bohong kamu, jawab yang jujur Mbak Yu. Ayo Jawab Dedek, dong. Dedek Ayo jawab yang bilang jujur. dong. Apakah ayah demikian? Bilang. Bilang yang jujur dong. Ayah lu kan nggak tahu. Dia kan kerja berangkat pagi, pulangnya ntar malam. Ya Allah. Ada tetangga kayak gini gimana? Jawab tuh. Apa Apa benar Dek? Mama sering bikin TikTok, ayah sibuk kerja. Iya. berarti benar Gus? Tapi hati saya nggak ada niat untuk menelantarkan anak saya. Buktinya saya kerja Mas. Saya orang sibuk saya itu. Kerja, mereka yang berdua ini yang ngurus Mamanya. istri Itu kan saya. gosip. Iya, Bener ibunya. kan yang saya bilang itu gosip. Oh, kasihan anak-anaknya. Maksudnya Lantar, gosip nggak gimana Bu? diurus. Gosip gimana maksudnya? Ya kan? Iya itu gosip. Tukang gosip maksudnya istrinya. Ya. Begitulah. Oh. Ibu ya yang tukang Allah. gosip apa Ya itu seharusnya istrinya ini? itu Bapak ada ini? tetangganya ini Bang. Ini saya tetangganya, Mas. Iya. Udah Mas jangan dengerin omongan tetangga. Bapak yang kan jelas nggak tahu tanyakan istrinya aja kayak apa dulu di sama rumah. anaknya. Apakah demikian? Tanyakan dulu sama anak ini. Gimana, Le? Anak berdua ini. Saya tidak ada urus sama mama. Astagfirullah, katanya nggak diurus sama mamanya. Kenapa? Mamanya ngapain kok nggak ngurus kalian berdua? Karena sering Itu kan Gus, betul Sering kan? joget-joget. Nggak urus anak-anaknya. Di HP gitu. Iya. Apa Betul beneran kan? nak Nggak demikian? urus. Kasihan Berarti betul, Pak. anak-anaknya. Berarti betul Pak. Ya bisa betul, bisa juga enggak Mas. Soalnya saya kan orangnya sibuk, enggak tahu sendiri. Ya, anak bisa saya- betul, bisa enggak. Soalnya ini kan cuma
warga. Pak, karena kan Saya nggak tahu. kalau anak-anak ini kan pasti jujur, Pak. Nggak mungkin berbohong dia mau ini, Pak. berbohong, Pak. Sampai pulang berangkat kerja pagi, pulang malam, kan nggak tahu Nggak tahu anak-anak mungkin sampai kegiatan diurus apa di enggak. rumah gimana kan? Iya kali. Iya, kamu yang jujur jawab. Ayo Mbak Bilang Yu. aja, Le, bilang, Le. Dedek, dedek, Bilang dedek yang jawab jujur, yang Le. jujur. Jujur, Le. Apakah Bapak menelantarkan kalian? Jujur aja jangan takut. Ayo Ya, jujur. Le, Mbak Yu, bilang, Le, jujur bilang, kamu Mbak bilang. Yu. Bilang Mbak Yu, bilang oh. Ya takut Pasti mungkin. dia takut dimarahin orang tuanya itu, Gus. Pernah nyampein kalau mama-mama joget di HP sama bapak? Nggak pernah dia duga sama bapak. Bapak sama sekali nggak pernah nanya gitu. Mama ngapain di rumah aja? Nggak pernah. Kasihan itu Gus, anaknya itu tiap hari itu makan dari tetangga, kadang minta-minta sama tetangga. Astagfirullahaladzim. Benar Bu, jangan Iya. Ya terus mamanya Kan nggak mamanya tahu. ngapain? Mamanya nggak mau masakin. Ya mamanya Sibuk. Sibuk apa? Sekarang kan Sibuk depan kamera. kayak gitu ya kan? Sampai ya, Bikin jangan bikin konten. fitnah. Jadi tetangga yang baik aja cukup. Kalau nggak mau ngerawat istri saya, Bapak kan cukup. nggak tahu, Bapak kan berangkatnya pagi, pulangnya malam. Memang Bapak kan begitu juga nggak saya. tahu kalau ibu nggak pulang, kalau Bapak kerjanya lembur, ya kan? Ayo. Kan ibunya sakit. Ibu ngasih tahu loh bagaimana keadaan istrinya, tapi ibu itu diam aja. Kapan yang mau ngasih tahu? Sama bapak ini pulang kerja? Istrinya aja nggak kayak pernah gitu. percaya sama perkataan tetangga. Soalnya Mungkin kita nanti sama istrinya. soalnya kebanyakan tetangga itu suka ngompor-ngomporin Bu. Iya, benar. Biasanya Iya. seperti itu. Udah Mas ya, udah Mas ya. Ini saya gini, saya kesini kan minta tolong sama Gusnya. Ya. Saya nggak mau jangan dengerin omongannya tetangga. Tetangga nggak tahu persoalannya. Saya yang lebih tahu. Emang gimana, Pak? Kalau menurut feeling saya dan firasat saya sampai minta tolong sama Gusnya ini. Mungkin dari nyerocotnya mereka ini mungkin mereka yang kasih guna-guna sama istri saya. Oh ya enggak, apa Bapak sendiri? Soalnya istri saya itu Bisa sakitnya itu dadaan Mas ya. Dadaan Gus. Nun sewu dadaan. Dari jerawat, mula-mula itu jerawat. Terus tak bawa sama dokter. Kok sampai terjadi beledak gitu loh, sampai keluar nanah. Ya itu karena Saya asap, bawa Bapak, kata ke mana dokter. tetangga. Terus diagnosa kata dokter itu cuma infeksi kulit aja. Cuma infeksi kulit aja gitu loh. Jadi saya nggak masuk akal. Oh mungkin ini enggak, kalau sama diagnosa sama dokter enggak ada penyakit, cuma infeksi kulit. Saya minta tolong sama Gus. Mungkin mereka kalau dari nyocotnya mereka ini, mungkin mereka ini yang guna-guna Gus. Ya enggak. Buat apa kita nyantet ya? Mending uangnya buat beli bakso. Ya jangan-jangan orang ibu-ibu ini yang nyantet ini. Ngapain? Kena azab itu, kena karma itu. Ya Allah. Kasihan anak-anaknya. Masa makan tetangga yang kasih hampir tiap hari? Iya. Bapaknya kan emang nggak tahu. Yaudah Gus, kita lihat aja dulu Gus bagaimana istri bapak ini, apakah memang benar bapak ini memang sakit biasa atau memang kena guna-guna yang seperti kata ibu-ibu ini kena azab. Ya kebetulan kita kan diundang kemarin Soalnya Gus. gini Gus ya, soalnya gini Gus. Istri saya itu sering lihat pocong, sering didatengin ular dalam mimpi itu Gus. Istri saya penuturannya demikian Ya sama mungkin saya. itu karena perbuatannya Pak. Itu cuma mimpi. Itu cuma mimpi Pak. Mungkin Tapi itu firasat akibat saya, dari perbuatannya firasat sendiri saya kok Pak. nggak enak gitu loh. Dari tutur istri saya nggak enak. Cuma tetangga itu bisanya ya cuma begitu, nyorak, ya sirik gitu aja. Tapi tetangga sekali itu. lagi, Mas tolong tanyain ini keluarga apa anaknya, benar nggak yang disampaikan tetangganya ini? Iya. Bilang aja Bilang dong. Ayo Dek, bilang aja Apa Dek. benar Dek yang diomongin tetangga ini sampai makan tiap hari di rumahnya tetangga? Hah? Astagfirullah. Bilang. Benar. Bener Dek. Kita nggak apa-apa ngasih makan, cuma kasihan kan terlantar anaknya. Kan kasihan. Ya tapi Itu sampai- anaknya sampean bilang seperti itu, Pak. Apa benar, Pak? Ya kemungkinan ya bisa benar, bisa juga enggak Mas. Soalnya Bapaknya kan kan saya nggak tahu. kerja cari duit. Kalau saya ikut-ikutan ada di rumah melihat istri saya doang, saya kan Biarlah. Tapi anak-anak biaya sampean pengobatan dari mana Anak Mas? itu. jadi kalau malam hari kan ada di rumah Bapak. Kalau malam hari saya ada di biasanya rumah. kegiatan suami istri itu tadi gimana? Biasaan istri saya itu ya sering didatengin ular. Kasihan. Penuturannya begitu Mas. Kasihan anak-anaknya. Penuturannya itu. Ularnya seperti apa Bapak? Ularnya? Ularnya. Apa Ular seperti Siluman, mereka-mereka apa ini? seperti Ya tetangga? enggak lah Mas, katanya istri Ini saya ular itu perempuan Ustaz.
Kata istri saya itu ya ular beneran, semacam naga gitu mas. Iya. Lari-lari istri saya itu dikejar sama ularnya itu. Dalam mimpi itu Pak? Dalam mimpi. Azabnya itu mungkin Dalam mimpi ularnya istri itu. saya itu. Terus sering kelihatan barang-barang aneh seperti pocong itu sering. Tapi kan gini Pak, anak-anak sampean ini kalau ditanya itu nggak mungkin kalau berbohong. Iya, Itu bapaknya juga ikut andil. Kalau masalah makan sering dikasih tetangga, kemungkinan benar kan saya sendiri soalnya kan kerja mas kalau siang sibuk saya, Ini extra Mas, sibuk. ini mohon maaf ya. Kita di sini kan tujuannya ingin apa ya, pengobatan. Iya. Kita mending lebih baik langsung aja. Soalnya kan nggak baik. Ya juga. lebih baik kita langsung cek aja Pak. Izinkan kami bisa melihat kondisi istri jenengan supaya kami bisa tahu itu betul-betul medis atau non medis. Ini betul-betul kena sihir atau teguran dari Allah. Udah lihat aja, itu teguran dari Allah itu teguran itu. Boleh, monggo Gus, monggo Gus, monggo Gus, monggo. Kasihan Gus, istri saya sampai jerit-jerit begini nih Gus. Coba diinvestigasi sendiri, dilihat dulu Gus, dicek dulu Gus. Kan kasihan Gus ini Gus. Ini kulit ini sampai meledak ini Gus. Astagfirullahaladzim. Ini kulit sampai meledak. Boleh lihat sedikit. La haula wa quwwata illa billah. Inilah keadaan istri saya Gus. Masya Allah. Coba sampean lihat Gus. Astagfirullahaladzim. Lihat itu Gus, kan karma itu, lihat itu kena karma itu, kena azab itu. Anaknya nggak diurus, biarlah. Ibu tenang dulu, ibu tenang dulu. Kita tetangga Bu, nggak tahu urusannya Bu. Biarkanlah Gus dulu yang nanti melihatnya, ibu santai dulu, tenang dulu. Lagi sakit orangnya. Biarlah. Udah jelas itu kena azab Gus, sudah jelas itu. Udah lihat aja, masa juga kayak gitu. Apalagi tetangganya Hebat itu. yang itu. Ibu tenang dulu, biar kita bisa si Mas ini. Tahu Ini loh Bu, kasihan mohon itu maaf loh. Bu, karena Yang ini sabar sekali loh, Bu. sakit. Lihat Kita saja Mas, lihat Mas. Kita nggak bisa memastikan ini azab atau santet gitu loh. Sampai Makanya tenang kita dulu. deteksi dulu di Udah sini kena dulu. karma itu, udahlah. Terus sampai tahu apa? Masa sampai Tuhan karma. Karma atau tidak, santai dulu, sabar ibu, tenang dulu. Kita Astagfirullah, lihat ini dulu, sampai Gus pernah, dulu Nak. yang- Makanya jangan suka joget-joget depan kamera. Yang itu karmanya kayak gitu. Nggak boleh nyumpain teman tetangga kayak gitu loh. Ini tetangganya loh. Ini sampai berlubang. Nggak boleh kayak gitu. Kamu nggak mual lah. nggak Wajahnya mual. sampai berlubang-lubang. Tahu nggak? Kayaknya kayak bawa apa gitu. Iya. Ya Allah. Sampean jangan segitunya Bu. Nanti kalau sampean kena seperti ini juga kan baru tahu rasa. Amit-amit. Makanya jangan sampai Makanya. gitu ngatain Jangan orang sakit ngocos ya gitu. terus. Ibu bilang karma kan, nanti Iya, kalau Kak. ibu nanti kena karma seperti ini juga gimana? Amit-amit. Nah makanya ibu tenang aja dulu. Ibu Tenang santai dulu. Biar kita Itu lihat dulu. ganjaran bagi seorang wanita yang suka keluar sama laki-laki lain. Loh. Kayak gitu. Oh, jangan-jangan ibu Suaminya nggak suka. tahu, Mas. Suaminya Jangan-jangan nggak ibunya tahu. suka sama suaminya kali enggak. Wah, Ambil bukan, segitunya. ada tuh Bukan tetangganya itu dia. Anita joget-joget di TikTok itu. Ya Allah. Kalau di rumah aja pakai jilbab. Kalau udah di depan kamera, nggak pakai jilbab. Udah dandan menor. Bu, kasihan Bu, istri saya sampai jerit-jerit begini Bu, kasihan Bu. Ya udahlah Bu. Bajunya juga kayak gitu. Nggak pantas. Ya, namanya Masa kan lagi sakit. ibu lihat anaknya. Sampai Bajunya berlubang. kayak Ini loh wajahnya berlubang, bernanah, kasihan. Kok cuma dihujat. Namanya sedang sakit loh Bu. Masa makin melantar anaknya. Jadi Dia sakit. itu sering bohongin suaminya itu sama anaknya. Nanah ya Gus ya? iya kalau kayak gini pakaiannya Bu. Astagfirullahaladzim. Bolong-bolong wajahnya. Mohon maaf. Darah tuh sekalian ya. Kalau kita biarin warga di sini kayaknya nggak bisa dianu Gus. Iya, Kayaknya makin ini makin rame. Biarin lah. Di luar itu makin rame memang. Ini aja kita cek dulu ini sakitnya karena apa. Kita sampaikan apa adanya. Kalau medis ya harus dibawa ke dokter. Itu Kang Fajar. Iya, Jangan bilang kalau ini medis nanti santet, janganlah. Iya. Kita kan nggak kayak gitu. Tapi secara medis nggak bisa diagnosa. Karma itu karma. Dokter Karma bilang itu. ini gini Gus ya, mohon maaf. Ini dokter bilang katanya cuma infeksi kulit aja. Terus saya itu sering nanya ke apotek apa ada obat untuk infeksi kulit. Buktinya nggak sembuh kan? Nggak sembuh. Ya Itu perkara udah itu berapa kali makanya sembuh. saya itu punya Masa penyakit kulit kayak gitu? Lihat.
Saya itu punya feeling lain, gitu loh. Perasaan dan feeling saya itu lain karena saya sudah usaha dari medis. Baunya juga nggak enak. Ya Bapak pun jangan Gitu loh. berburu sangka dulu ya kalau ini santet Lihat, atau apa ya. sampai berlubang ini semua. Dari sini kelihatan nggak? Kelihatan, Gus. Sampai Ya berlubang Allah. bernanah loh. Ya Allah. Ya Allah, lihat ada. Ada Belatungnya ya? belatungnya itu. Nanah itu Gus. Ini nggak mungkin kalau medis sampai berlubang kayak gini. Iya nggak mungkin azab itu. Ada udah azab itu. Ada ulatnya loh. Kang Ajar. Kena karma itu. Baunya juga. Kayak penyakit gue kayaknya nggak sampai separah ini. Baunya terlalu seperti gimana ya Gus ya? Kok sampai parah seperti Coba ini, lihat Pak? ya. Dari sini kelihatan tuh. Ya makanya itu Mas saya bingung Mas. Saya karena sudah ke dokter, sudah berbagai cara. Kalau saya nggak sebingung ini, mungkin saya nggak manggil Gusnya ini. Ini udah berapa lama nih Mas? Sudah 1 bulanan itu. Bulanan Mas. nih kayak begini. Iya Pak. Yang baru si Mas tahu kalau istrinya seperti ini. Iya 1 bulan. Istrinya pun kayaknya masih sangat muda. Ini. Ya muda Gus istrinya. Usia Anaknya berapa? aja masih kecil-kecil. Ini istri saya nikah sama saya itu umur 20-an. Sekarang usia berapa? Sekarang sudah usia 26 ini. Masih muda. 26. Jadi wajar lah kalau pengen TikTok. Karena itu kan lagi hobi-hobinya masyarakat sekarang. Ya nggak tahu saya kalau urusan TikTok itu nggak pemahaman Sebenarnya saya. kalau kita main TikTok itu kalau untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk nasihat kebaikan nggak masalah, malah bagus dapat pahala. Tapi kalau untuk joget-joget, ya kan, Apalagi mengumbar bukan aurat, wah bahaya nih. Satu helai rambut istrinya siapapun haram, tetap haram sahabat. Satu helai rambut aja, apalagi sampai Masya Allah. Makanya itu karenanya Gus kayak gitu sekarang. Iya, Wajahnya karena- rusak, berlubang kayak gitu. Udah Hati-hati. sering Gara-gara bohongin TikTok itu. suaminya, udah telantarin anaknya, Anaknya nggak keurus. anaknya sampai gak keurus. Udah lah, biarlah, karena Keluar azab itu. sembunyi-sembunyi sama siapa lagi tuh, ayo. Ayo anaknya sini nak, sini nak. Wah, Coba di sini nak. enggak kalau istri si Mas bisa sama laki-laki. Ada yang pernah lihat sih tetangga. Iya, kalau orang keluar ya sering ya. Iya, suaminya kan nggak tahu. Sini Bayu, Dede sini sama abang. Bayunya sini. Mbak Yunya, ya dedeknya ini berdua sering minta makan-makan ke tetangga dah. Apa selama ini mama nggak pernah nyiapin makanan kalian? Tidak pernah. Astagfirullah. Terus sekolah kalian yang nganterin siapa? Berangkat sendiri. Jalan kaki. Astagfirullahaladzim. Betul Pak? Yang disampaikan anak sampean Pak? Kasihan sekolahnya jauh. Itu Sekolahnya Pak. jauh, kadangnya saya yang bawa. Kalau saya ini Ke pasar, sampai ya? jemput anak saya sekolah. Kadang saya bawa juga. Waduh, bapaknya juga Betul lah, Dek. ayahnya Iya juga betul. juga. Kalian sering dikasih makan sama ibu-ibu itu. Itu Kamu Pak. Bayu, kamu sering betul gitu. Jadi baru saya tahu lah si Mas sekarang ini bola anak-anaknya dibola sama tetangga. Baru tahu sekarang bang saya bang. Kalau nggak selama ini nggak curiga dengan istri si Mas. Saya nggak ada curiga, sedikit pun nggak ada curiga saya. Karena saya kan orangnya ekstra sibuk kalau siang itu. Saya ya malam gini nih baru di rumah. Gitu loh bang. Tapi lo anak-anaknya gimana gitu? Saya kan kuli materialan mas. Ya saya kerjanya 24 jam. Itu followernya banyak itu di TikTok, dapat saweran banyak itu dari cowok-cowok. Sampai iri ya, sampai iri ya. Iri ya. Main aja TikTok Bu. Enggak, nanti kalau saya kena azab, Berarti kan terkenal dia. Saya nggak mau kena azab kayak gitu. Nah, kalau banyak ibunya itu cantik followernya, seperti si itu Mas, kena istri si Mas ini banyak. gimana? Kadang-kadang bisa Saya amit-amit, mending saya nggak tiktokan. Ya Allah. Jadi iyalah bu, kasihan istri saya bu. Kalau ibu yang gini gimana? Coba pikirkan. Amit-amit Pak. Ya itu kan karena karma Bapak. Jadi Lebih baik Pak, ibu liatin aja sini, dibantu Pak. mikir saya. Karena saya kalau siang nggak di rumah, ayo bantu mikir saya. Pak, Bantu kasih solusi. dengerin kalau saya ngomong Pak. Besok-besok lagi diperhatikan anak sampean Pak. Insya Allah. Kalau sampean mendidiknya buruk, tidak diperhatikan, sampean tuanya siapa yang mengurus Pak? Kalau masih kecil-kecil kayak gini, masih sampean perhatikan, sampean beri kasih sayang,
insya Allah kalau tuanya sampai diurus Pak. Tapi kalau masih muda kayak gini, masih kecil-kecil, nggak tahu dikasih makan, tidak pernah diantarkan sekolah, tidak tahu diberi kasih sayang. Kalau tua, kalau sampai ditinggal jangan menyesal Pak. Dipikir itu Pak. Ibunya juga ini masih kecil Pak, butuh kasih sayang gitu Pak. Saya akan cari uang, mohon maaf, saya akan cari uang untuk keluarga. Itu kan bentuk kasih sayang saya, Gus. Kalau Gusnya terlalu menyalahkan saya, ya nggak bisa begitu. Saya kewajiban sampean menasihati istri sampean sebagai ketua kepala rumah tangga. Tidak pernah percaya apa yang dibilang tetangga kalau istrinya gini-gini, nggak pernah percaya. Nggak pernah percaya, malah tetangganya yang disalahin. Dikira guna-guna, dikira main sihir, tetangganya yang difitnah. Bapaknya kan nggak tahu istrinya kayak apa di rumah. Iya. Ya Allah Bu, jangan setega itulah Bu. Wong istri saya lagi gini parahnya kok sampean fitnah-fitnah segitunya. Apa mungkin ibu-ibu ini yang guna-guna istri saya? Mungkin ibu-ibu ini Gus, yang guna-guna istri saya Gus. Kalau kelihatan dari nyerocosnya itu nggak ada pembelaan sama sekali sama istri saya. Ya Bu, jangan mungkin ini perasaan ya. Buat apa? Kenapa bisa jadi seperti ini? Kena azab itu, kena karma. Gimana Pak? Menurut saya sekarang kita cek aja dulu ini kena ada sihirnya enggak. Itu Kang Fajar. Coba Kang Fajar terawang sama Kandi, ini ada sihirnya enggak? Kalau sekiranya ada sihir berarti fix kena santet. Kena guna-guna. Tapi kalau nggak ada sihirnya, kalau nggak penyakit medis, penyakit kulit berarti ya teguran dari Allah. Dicek aja pasti itu. Ayo coba Kang Fajar dicek Kang Fajar. Nggak ada sihirnya enggak? Namanya siapa Pak istrinya? Suhartini. Suhartini. Ibu Nama kandung. ibu kandungnya? Ibu kandungnya siapa? Juminten. Juminten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sabar Bu, kamu nyebut aja lah Bu, nyebut Bu, kamu Bu, nyebut Bu. Nyebut lah Bu. Jangan teriak-teriak Bu, nyebut Bu kamu Bu, nyebut Bu. Nyebut Bu. Coba apa? Kalian kan spiritual semua, coba dicek. Apakah ada murni ada sihir? Semua yang bisa spiritual dicek semua. Artinya Gus ini bukan santet Gus. Ya kan? Memang dari azabnya dari Allah. Enggak ada sihir sama sekali menurut sampean? Sekali. Coba menurut sampean gimana Pak? Ada sihirnya enggak? Ini kita bawa spiritual banyak ya. Jadi nggak ngada-ngada, semua kita cocokkan nanti. Gimana menurut sampean? Nggak ada Gus. Nggak ada. Gangguan apa-apa pun ini. Yakin nggak ada makhluk-makhluk halus? Energi negatif nggak ada. Nggak ada. Ganti. Gus, ini dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala ini, Gus. Kamu lihat ada makhluk halus atau sihir atau teluh, relun, santet enggak? Sejauh ini tidak ada Gus. Nah gitu Pak. Ini semua mereka ini berempat ahli spiritual semua. Kalau kami prediksi Pak, tadi ini nggak ada energi negatif nggak ada. Nggak ada Pak. Mereka sudah pakarnya. Kiriman santet ataupun apa nggak ada ini. Mereka sudah pakarnya, mereka sudah ahlinya. Tak perlu saya turun tangan, sudah insya Allah valid. Gusnya nggak percaya sama saya ini. Bukan nggak percaya sama saya, abang-abang ini. Teguran Pak, Bapak nggak pernah percaya sama tetangganya. Tetangga bilang Bapak nggak pernah percaya. Gini Pak, Itu karma itu Pak. kita yang udah di ahlinya ya di faknya, sampean mengundang kita di sini kan bukan berarti kita harus nurut apa kata sampean. Kita punya pengalaman sendiri, kita punya pendapat sendiri. Nggak bisa. Soalnya datang penuturan istri saya, datangnya sama saya Pak.
ular besar saya sering kelihatan pocong, kelihatan luwih Kalau gombel, memang ada. kelihatan koran-koran. Istrinya bapak aja. Kalau memang ada, pasti ada energi Saya negatif salah di mentak sini. orang ini. Saya Ya, nggak berarti gus-gusan ada. yang ini kalian kalian spiritual gadungan ini. Nggak percaya saya. Nggak percaya. Begini Pak, Bapak mengundang kami datang kemari untuk melihat istri Bapak. Keadaan istri Bapak ini apakah kena santet atau memang yang dikatakan tetangga itu adalah benar adanya. Kami datang kemari untuk melihat kondisi dan keadaan istri Bapak saat ini. Kami melihat secara apa yang menjadi pengalaman kami selama ini. Kami melihat tidak adanya tanda-tanda negatif dari seseorang. Betul, betul. Dari Tapi ini- seseorang yang melakukan hal-hal yang negatif. Tapi ini istri saya, Bang. Memang Penuturan benar. istri Kalau ini istri saya. sampean, benar ini istri Bapak sampean. Dan maaf bang, mohon maaf bang, saya tetap enggak terima ini bang. Berarti gini, Mungkin Pak. kalian ini paranormal gadungan semua ini. Bapak, Enggak, saya enggak gus-gusan sudah saya Jadi enggak Bapak gus-gusan. meremehkan kami. Enggak, saya enggak meremehkan Anda. Meremehkan Ternyata kami. Anda memang gadungan. Soalnya Jangan ada bilang tadi saya gadungan. sendiri yang Percuma bilang sama bapaknya saya. nggak pernah percaya. Apakah Yang kamu bilang nggak sama percaya? saya istri saya sendiri. Percuma dibilang, Abang-abang cuma ini dibantu. bohong. kamu panggil saya. Iya, betul. Saya panggil saya tolong. Artinya Saya minta mengerti saya. tolong. Pak, minta tolong. Jangan kamu bilang saya gadungan. Kami bukan paranormal gadungan. Pak, Penyeran istri saya, keterangan istri saya, Bang. Ya, gini. Keterangan istri saya, Gini, Bang. jangan bilang saya Dengan minta tolong sama kami. Dengan minta tolong Kalian sama kami. bertanya, ada keroyokan ini. Bukan. Ini keroyokan, Mas. Bapak minta tolong sama sakit. kami. Ya kan? Iya. Udah kami deteksi. Memang nggak ada aura negatif. kenapa kami dibilang gadungan? Loh, kan istri saya sudah bilang sama saya, kalau datangnya macam-macam. Bapak saya Ular, tidak pernah tahu. harimau. Pergi pagi, pulang malam. Anak bapak itu terlantar nggak makan. Tetangga yang memberikan. Dari mana bapak tahu? Loh, ini penuturan kalau malam sama Kalau saya. penuturan istri bapak jumpai segala macam, itu dianggap sebuah hayalan. Ini loh Pak, mohon maaf. Sampean mengundang kita sama dengan sampean itu harus mempercayai kita gitu loh. Duduk ya kamu sama orang tua Pak, itu. Iya. Pak, mohon maaf Pak ya. Andai kan kita niat kita jelek, kita gampang Pak, tinggal ngomong. Ini kena santet, sama harus bayar mahar sekian, 100 juta. Kalau niat kita jelek Pak, kita nggak sampaikan. Sanggup ini kena santet 100 juta. Kami mengatakan apa yang terjadi, apa yang kami lihat. Kalau kami main-main, kami bilang santet. Apa yang bapak pikirkan? Yang secara benar yang kami lihat itu yang kami kasih tahu sama bapak. Astagfirullah, itu Pak. Bagaimana pendapat istri saya, Bang? Sedangkan istri saya bilangnya sama saya sering didatengin ular, Pak. Saya sering didatengin pocong. Oke. Berarti kan nihil Kita pendapat pertanyakan istri saya. langsung dengan istri bapak. Penuturan istri saya berarti kan divonis bohong sama bapak. Saya abang-abang ini. akan tanyakan sama istri bapak yang ucapan bapak itu benar atau tidak. Silakan, Silakan. Bang. Silakan, Bang. Ibu Silakan, Suwartini. Gus. Silakan, Gus. Ibu Silakan. Suwartini, kami mohon. Apakah yang Ibu Suwartini katakan sama suami sering jumpa pocong, ular, segala macamnya itu benar adanya? Benar? Apakah merasa sekarang ini perasaan ibu sekarang ini macam dirasuki oleh sesuatu tidak? Iya. Nah, saat ini setelah diperiksa ke dokter, diagnosa tidak berhasil untuk melihat kenyataan penyakit ibu. Dan kami datang melihat kondisi ibu, ini bukan hanya kerjaan manusia. Ini memang benar-benar yang dari Yang Maha Kuasa. Supaya Bu Suwartini berubah sifat, tidak lagi main TikTok di dalam kamera. Artinya, di dalam mimpi Ibu Suwartini didatangi atau di dalam kenyataan sadar. Dia seperti nggak bisa berbicara ini. Sudah terlalu. Jadi gini Pak Yanto ya, memang kalau kita mimpi ular, mimpi binatang-binatang berbisa, itu umumnya itu memang kita kena santet. Ada yang ngerjain kita. Tapi khusus di kasus ini gitu loh, tidak ada buhul-buhul yang mengikat pada diri suami istri Anda. Karena Itu. energi negatif pun tidak ada di dalam ini. Apa? Keranda. Keranda? Kenapa? Keranda mayat maksudnya. Terus?
Kalau urusan mati atau enggak mati itu urusan Allah Subhanahu wa Ya taala. karena teguran kamu suruh tobat itu namanya. Iyalah. Nah, sekarang abang-abangnya ahli supranatural semua ini sama Gus Idris sendiri percaya tetangga apa percaya omongan istri saya? Sedangkan dia lagi sekarat ini. Kita tidak percaya siapa-siapa, Pak. Kita melihat fakta yang ada, gitu Kita loh. melihat langsung ini sekarang. Bisa saja ini saya bilang ini santet atau apa, biar sampean keluar biaya terus-terusan. Tapi kami kan nggak mau seperti itu. Pak. Tapi Kami saya mengatakan sering apa didatangi adanya. makhluk. Makhluk apa? Seperti malaikat. Terus? Mau mencabut nyawa saya. Oh, dia bilang makhluk seperti malaikat itu mau mencabut nyawa sampean. La haula Itu teguran itu namanya. Jadi Supaya Pak, ibu itu tobat. selain ular, pocong segala macam, ini istri Bapak mengatakan melihat malaikat datang ingin mencabut nyawanya. Itu artinya sebuah tanda yang dari Allah datang kepada istri Bapak. Dan kami diundang oleh Bapak untuk melihat, menerawang apakah istri Bapak ini diguna-gunain oleh manusia atau memang dari Allah. Teguran ini yang istri Bapak dapatkan saat ini. Kamu bilang yang jujur Bu sama saya Bu. Apakah Bapak melihat tidak kejujuran dari ucapan yang sedang sakit? Sekarang Bu, Udah jujur aja, kamu udah sering dimimpiin kayak keranda gitu. Berarti itu tandanya kamu suruh tobat sebelum. bilangnya kamu kena santet Ada Bu apa-apa. kalau penuturan semacam itu. Kata orang-orang tua dulu itu terkena guna-guna itu Bu. Karena dari mimpi didatangi malaikat itu bisa jadi ini Gus. Tanda-tanda itu ya? Karma. Karma. Kamu Ada berbicara yang teguran dari jujur. Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti azab dari Allah, teguran dari Allah karena perbuatan dia selama hidup dan menggunakan kecantikan wajahnya, memulihkan tubuhnya, Apakah ibu-ibu ini memikat seorang betul lelaki. yang ibu Dan yang bilang paling ini? membuat Allah murka adalah menelantarkan anaknya. Dengarkan dulu Bu. Yang membuat Allah paling murka ini adalah menelantarkan anaknya yang masih kecil. Ini nggak berdosa anak-anaknya. Ya Allah, maafkan Bapak ya nak ya. Bapak selama ini hilaf sama kalian semua. Tolong Bapak cabut. Salah terus. Bapak cabut ucapan Bapak tadi mengatakan kami adalah paranormal gadungan. Iya. Jangan seenaknya, Pak. Kalau kita tiap jahat, sudah saya bilang ini kena santet dan saya harus bayar mahar yang mahal. Kami minta sama Bapak, tolong cabut ucapan Bapak mengatakan kami adalah paranormal gadungan. Baik, tapi saya minta jaminan selaku tuan rumah di sini. Kalau omongan bapak-bapak dan Gus Idris bisa dipercaya, silakan. Saya berani menyambut Dalam omongan hal saya. ini, Pak, tidak ada yang namanya jaminan. Karena ini sudah kehendak Allah. Ini sudah keinginan Allah. Coba kalau abang-abang ini paranormal semua ini sakti, coba sembuhkan istri saya sekarang. Coba. Insya Allah. Atas izin Allah. Insya Allah. Tapi Lalu dengan saya syarat. percaya. Tapi dengan syarat-syarat. Banyak syarat. Satu, dia harus mau bertobat. Minta maaf kepada Allah, terutama kepada anak-anak kecil ini. Dan tetangganya. Enggak mudah, Pak. Karena ini urusan dengan Allah. Memang Gus. Allah yang memberikan musibah, tapi yang mengundang musibah dan bala itu adalah istri kamu Gus, sendiri. gini aja, coba sembuhkan. Kalau memang nggak bisa menyembuhkan, silakan pulang saja. Angkat kaki dari Siap. rumah saya. Seandainya kami bisa menyembuhkan penyakit Bapak, Saya akan cabut omongan saya yang tadi menuduh Baik. kalian paranormal gadungan. baik, kami akan usahakan insya Allah atas izin Allah, istri Bapak bisa kami sembuhkan. Silakan, silakan, silakan. Silakan Gus. Ya, baik. Pertama-tama yang harus kita lakukan, ini mbaknya mau tidak dalam hatinya sekarang itu minta maaf. Minta maaf sama siapa? Mohon ampun sama Allah bahwa perilaku jenengan selama ini itu salah, terutama sampai menelantarkan anak-anaknya itu. Sampai rela mengumbar aurat, joget-joget di TikTok, dilihat orang banyak yang bukan mahramnya. Tega menelantarkan anaknya. Minta maaf sama Allah, kemudian sama anaknya. Kalau sudah mau bertobat, maka kita akan berusaha untuk berdoa, mendoakan. Bersedia Ibu? Bersedia? Ibu bersedia untuk tobat, tidak melakukan lagi hal-hal yang negatif. Gus,
kalau memang Gusnya ini ahli spiritual semuanya ini, silahkan sembuhkan istri saya. Baru saya percaya sama Gus-Gusnya ini. Pak, kita ini hanya manusia biasa. Cuman kita mau pelajari lah ahlinya di sini insya Allah. Untuk kesembuhan bukan milik kita, milik Allah Pak. Allah untuk semua Pak. Allah yang kasih sembuh, bukan kita. Kita hanya ikhtiar. Sebisa kita yang mempelajari selama ini. Ya silakan aja disembuhin istri saya. Ya. Kalau Gus-Gusnya ini nggak percaya sama omongan istri saya, silakan. Ya baik, saya minta air di sini untuk kita bacakan doa. Ambilkan air. Anaknya suruh ambilkan air, Mbak. Air di gelas, air putih, Dek. Air, nak. Air putih Coba gelas. ambil air Bawa putih, sini. nak. Satu gelas aja, ambilkan nak. Coba Ambilkan, Mbak. Sini. biar bapak ini yakin. Ayo nak, ambilin air putih. Jadi yes, kita coba aja lah Pak ya. Kita coba menyembuhkan, tapi tetap yang menyembuhkan Allah, kita hanya berusaha. Berusaha ya. Sampean jangan mentang-mentang kayak gitu kalau ngomong gitu loh. Sampean yang minta tolong ke admin kok malah mentang-mentang sampean di sini. Soalnya bapaknya ini sudah tersuges, sudah terdoktrin ini kena santet. Karena bapaknya jarang di rumah, pulang pagi, berangkat pagi. Bagus, kita kan juga sebagai manusia biasa. Apapun yang akan kita lakukan terhadap istri bapak ini untuk menyembuhkan atau tidak, hanya Allah. Hanya Allah. Makanya kita minta sembuh atau tidak. Cuman ucapan bapak ini yang membuat kita jadi kurang enak, Bos. Paranormal gadungan. Nggak apa-apa, ini ujian buat kita, sabar aja. Memang ujian. Tetapi Sudah Gus, jangan banyak omong ya. Abang-abang ini jangan banyak omong selaku supranatural. Silahkan sembuhkan saja. Bapak ini memang Baru kelihatannya nanti sepele saya akan sama campur kita. omongan saya. Bapaknya Mas, sepele kali sama kami ya. saya tidak menyepelekan abang-abang ini. Enggak. Cuma kalau saya ingin yakin bahwa abang-abang dan Gus Idris ini ahli spiritual, silakan sembuhkan. Jangan banyak omong. Biar saya ada keyakinan kalau Gus Idris ini bisa. Yang katanya viral di mana itu, di YouTube itu. Silakan sembuhkan istri saya kalau bisa. baik, Saya masih memegang omongan istri saya. insya Allah kami bisa lakukan. Kalau memang ini kehendak Allah, malam ini juga bisa sehat. Kalau memang Allah tidak mengizinkan, kemungkinan ini ada sesuatu yang kami lagi kerjakan. Iya, kasih waktu buat kita. Kita minta sama Allah, yang beri sakit ini Allah, yang angkat penyakit ini Allah. Ya, ayo kita bacakan Bunda. Itu silakan. Biarkan kami minta waktu untuk berdoa dulu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu nyebut aja, Bu. Ayo bantu kami baca Burda bareng-bareng. Sabarlah, Bu. Ya akraman khalqina liman aludhu bihi siwaka inda bil hadisi Sabar
Sambil doa aja, jangan ngomong aja, Pak. Sambil doa kami, kan doa kami. Ini Pak, nanti diminumkan sama disautkan coba ke wajahnya Pak, diusap-usapkan. Mudah-mudahan Allah berikan. Coba Bu minum dulu. Bangun ini. Bisa nggak? Kuat nggak bangun, Pak? Kalau nggak ambil sendok aja, ambil sendok soalnya parah ini. Ambil sendok, ambilkan sendok deh. Ambilkan sendok di belakang. Ambilkan sendok. Soalnya nggak bisa bangun udah. Kasihan, kenapa? Benar-benar udah parah banget Bang ini Bang. Duduk aja nggak bisa. Ya semoga aja lah dengan ini tak nanti apa air ruqyah ini mudah-mudahan bisa menyembuhkan Pak ya. Saya kok melihat malaikat, Pak. Astagfirullahaladzim. 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 Ngucap Bu. Ibu nyebut Bu. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu kok sampai gini. Allahu akbar, la haula wa quwata illa billah. Gimana ya, Pak? Ya, itu semoga aja lah dengan apa ini? Semoga aja dengan diminumkannya air ruqyah ini meskipun sedikit gitu loh, bisa membuat Mbak ini lebih baik gitu loh. Tapi kalau masalah wajah yang rusak ya nggak bisa seperti sulapan lah Pak. Betul, paling nggak butuh waktu. Semoga dengan air ruqyah ini bisa mengurangi apa yang dirasakan sakit di dalam tubuh ibu, istri bapak. Mana Bang buktinya Bang? Kok semakin parah ini Bang? Abang nggak lihat ini nana ini. Gusnya nggak lihat ini gusnya. Nana begini ini. Saya melihat nanah-nanahnya berkeluaran. Ini semuanya sudah menjadi kehendak Allah. Nggak mungkin. Kalian semua ini paranormal gadungan. Saya nggak nerima ini. Pak, semua itu saya tidak seperti macam makan cabai Pak. Ya, gitu dipegang gitu sembuh.
Kita pun minta sama Allah ya Pak ya. Saya tahu Bang. Cuma ini kenapa kok semakin parah ini Bang? Ya tidak mungkin langsung sembuh lah Pak. Sudahlah, Lalu juga didoain. Sudah, tetap nggak percaya saya ibu-ibu. Ini wis santet ini. Ini guna-guna ini. Guna-guna Bu, ini Bu nggak bisa Bang. Nggak bisa, silakan angkat kaki dari rumah saya, nggak bisa. Nggak bisa. Silakan Bang. Ini santri gabungan ini. Saya nggak percaya. Saya nggak kus-kusan. Nggak bisa sembuh gitu aja. Saya Ada sesuatu kesalahan yang belum diselesaikan ini pasti. Istri saya semakin parah. Apa ibu-ibu nggak lihat ini? Istri saya semakin parah ini. Kalau ibu lihat ini. Kalau mereka ini ahli paranormal sungguhan nggak mungkin tambah parah ini. Kami udah berusaha, tapi nggak mungkin langsung sembuh Pak. Saya tahu, silakan sudah. Saya nggak gos-gosan wis. Saya nggak gos-gosan. Silakan angkat kaki dari rumah saya, silakan. Oke, Saya nggak menerima. Oke. Seandainya nanti cara berpikir Bapak sudah berubah dan hati Bapak tenang dan teringat akan kami, Bapak memanggil kami, insya Allah kami akan datang kembali meskipun Bapak telah mengusir kami. Mungkin secara manusianya Bapak lagi nggak sabar atau emosional melihat istri Buktinya ini Bapak. semakin parah ini. Saat ini Bapak Semakin usir kami. Semakin Kami menjerit mendengar kita. usiran Bapak. Seandainya Bapak nanti memanggil kami untuk mengobati kembali istri Bapak, kami akan datang dengan rasa ikhlas. Nggak bisa. Saya tetap nggak percaya ini. Seandainya saya Bapak tetap memanggil nggak kami, percaya. andai kata Bapak Apalagi tidak memanggil ibu-ibu ya ini. sudah. Saya nggak percaya sama ibu-ibu ini, sama Gus-Gus nggak percaya saya. Sebelum kami pulang, dengarkan satu hal dari kami. Di dalam tubuh ibu ini tidak ada setan. Ingat ya, sekali lagi, tidak ada setan, tidak ada makhluk jin, gaib yang merasuk dalam tubuhnya. Tidak ada Pak. Aura negatif pun tidak ada. Jikalau ini langsung instan sembuh, pasti Pak, ini masih ada tugas yang belum diselesaikan. Artinya apa? Ibu ini masih ada kesalahan. Makanya Allah masih belum kasih kesembuhan. Kamu yang jujur Bu, kamu yang jujur sama saya. Yang jujur, saya terlanjur manggil orang-orang di sini nih. Saya memanggil Gus Idris jauh-jauh sini. Saya kerja keburu tadi pulangnya. Saya sampai marah-marah sama anak saya ini. Ayolah dek, kamu yang jujur sama saya, bilang itu. Pak, apakah betul selama ini kamu mimpi-mimpi gitu? Lihat-lihat pocong itu apa betul? Sehingga saya berperasaan yang enggak sama Gus-Gus ini. Ayo, sama ibu-ibu tetangga saya enggak percaya. Ayo, sama abang-abang ini sehingga saya enggak percaya. Kamu yang jujur, bilangnya sama saya. Saya dan rekan-rekan beserta Gus Idris Bapak undang melalui admin. Sebenarnya jadwal kami ini padat Pak. Sudah bang. Sudah bang. Kalau memang nggak bisa, memang sudah seperti ini Bapak, silakan angkat kaki. Oke. Silakan angkat kaki bang. Silakan. Jangan usir kami. Nggak bisa. Ini rumah saya. Ini hak saya. Jangan pegang saya. Silakan pulang bang. Jangan usir kami dan tentu Saya saya. enggak. Jangan tentu Saya saya. nggak percaya sama abang-abang ini. Nggak percaya Silakan. Jangan sentuh saya. Silakan pulang. Jangan sentuh saya. Ini rumah saya. Ini Saya hak paham. Saya Tapi ini. Bapak harus berpikir ke depan untuk istri Bapak. Apa kenapa? Nuting-nuting saya sampai Kami gini-gini. datang karena undangan Bapak untuk Apa? istri Bapak. Jelas? Jelas, tapi jangan gini-gini Kalau saya. Udah bang, biar bang. Ya. Abang ini malah nantang saya gimana ini? Kami berdiri. Kami Saya nggak percaya. Beginilah Ibu, suami yang tak tahu diri. Beginilah. Semoga saja Allah akan memberikan perlindungan terhadap keluarganya. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta.
Torik Kujana, kebanggaan kita panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Rodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana, kebanggaan kita.